Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Saiful, Esos MAP. Saya merupakan seorang dosen tetap program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Administrasi, dan Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT. Pada program studi Administrasi Publik ini, saya diberikan amanah untuk mengampu beberapa mata kuliah. Salah satu diantaranya adalah mata kuliah Sosiologi Budaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah Sosiologi Budaya yang saya ampu. Adapun mata kuliah Sosiologi Budaya ini merupakan mata kuliah wajib fakultas dengan bobot 3 SKS yang akan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. 2 diantaranya adalah UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar, teori klasik, dan kontemporer, serta penerapannya dalam menganalisis fenomena budaya kontemporer seperti globalisasi, budaya digital, identitas, dan budaya politik, serta konsumerisme dan lain sebagainya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan perkembangan sosiologi budaya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis hubungan dialektis antara budaya dan struktur masyarakat menggunakan teori klasik dan kontemporer. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi dinamika perubahan budaya, globalisasi, dan dampak teknologi digital terhadap identitas dan interaksi sosial. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa mampu merancang solusi atau rekomendasi kebijakan sederhana berbasis analisis sosiologi budaya terhadap isu sosial terkini. Nah, adapun sub CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep dasar sosiologi budaya dan ruang lingkupnya. Kemudian yang kedua, menganalisis hubungan budaya dan masyarakat. Yang ketiga, menganalisis teori budaya klasik. Keempat, menganalisis teori budaya kontemporer. Yang kelima, menganalisis unsur budaya dan dinamika perubahan budaya. Kemudian yang keenam, menganalisis globalisasi budaya. Kemudian ketujuh, mengevaluasi fenomena budaya digital melalui studi kasus. Yang kedelapan, menganalisis identitas budaya dalam multikulturalisme. Yang kesembilan, menganalisis budaya politik dan kekuasaan simbolik. Kemudian yang ke-10, menganalisis budaya konsumsi dan gaya hidup masyarakat. Kemudian yang ke-11, menganalisis gender dan representasi budaya. Kemudian yang ke-12, menganalisis budaya pemuda dan subkultur. Yang ke-13, menganalisis budaya, lingkungan, dan keberlanjutan. Dan yang terakhir, yang ke-14 adalah mereview integratif dan persiapan UAS. Nah, adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah
ceramah interaktif ya dalam rangka untuk menjelaskan konsep-konsep dasar, kemudian diskusi kelompok mengenai studi kasus perubahan budaya, kemudian problem based learning ya, melalui analisis fenomena sosial budaya, kemudian presentasi kelompok, dan yang terakhir refleksi pembelajaran pada akhir perkuliahan. Jadi media pembelajaran yang digunakan meliputi slide presentasi berupa PowerPoint dan juga video yang relevan dalam rangka untuk mendukung materi yang akan diberikan kepada mahasiswa, serta artikel ilmiah dan berita-berita aktual. Nah, dalam memberikan materi kuliah, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka ya, dengan memberikan materi kuliah kepada mahasiswa sebaik mungkin ya, supaya mahasiswa mampu memahami dan menguasai materi yang akan diberikan. Nah, kemudian interaksi ya. Dalam perkuliahan ya, dosen dan mahasiswa melakukan interaksi secara aktif ya, seperti tanya jawab selama penyampaian materi, kemudian diskusi kelompok ya, mengenai fenomena budaya yang ada di lingkungan sekitar, kemudian presentasi hasil analisis kelompok yang diikuti dengan sesi umpan balik, serta bimbingan terhadap penyelesaian tugas individu maupun kelompok. Nah, adapun asesmen, penilaian dilakukan secara autentik dan berkesinambungan ya, dalam rangka untuk mengukur aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, adapun teknik penilaian yang pertama adalah observasi partisipasi dalam diskusi kelompok, kemudian penugasan individu berupa analisis fenomena perubahan budaya, kemudian presentasi kelompok, hasil studi kasus, kemudian kuis atau tes formatif lainnya, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, adapun indikator penilaian ya, jadi mahasiswa dinilai berdasarkan yang pertama adalah ketepatan dalam menjelaskan konsep perubahan budaya dan globalisasi. Kemudian yang kedua, kemampuan dalam menerapkan teori sosiologi budaya dalam analisis kasus. Dan yang ketiga adalah kedalaman analisis terhadap fenomena sosial budaya yang ada. Kemudian yang keempat, kemampuan berpikir kritis dan argumentasi ilmiah. Kemudian yang kelima, kemampuan dalam berkomunikasi dan bekerja sama dalam kelompok. Kemudian ketepatan penyelesaian tugas sesuai dengan pedoman akademik. Dan yang terakhir adalah sikap aktif, disiplin, dan etika akademik selama proses pembelajaran. Adapun bobot penilaian, yang pertama adalah partisipasi dan keaktifan 20%, yang kedua hasil proyek 10%, yang ketiga tugas 10%, yang keempat kuis 10%, kemudian yang kelima UTS 20%, dan yang terakhir UAS 30%. Melalui materi konsep dasar dan perubahan budaya yang saya berikan, mahasiswa tidak hanya memahami tentang konsep-konsep teoritis dalam sosiologi budaya, tetapi juga mampu mengkaji berbagai fenomena sosial yang berkembang di masyarakat melalui pendekatan delivery, interaction, dan assessment, sehingga tercipta proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, kemudian interaktif, serta berorientasi pada capaian pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau yang disingkat dengan RVS. Demikian deskripsi mata kuliah yang saya sampaikan. Selanjutnya kita akan menyaksikan video pengajaran di kelas. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Pak. Apa kabarnya mahasiswa sekalian? Sehat. Baik, alhamdulillah dalam keadaan sehat, baik ya. Baik, hari ini ya kita akan membahas ya terkait dengan konsep dasar budaya dan perubahan sosial ya. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas nih apa arti dari sosiologi ya kan. Kemudian apa ya, kajian dari sosiologi. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan inti kita pada hari ini, saya ingin mereview kembali ya pertemuan kita sebelumnya. Nah, apa sih kajian dari sosiologi itu? Ada yang bisa menjelaskan? Izin Pak. Nah, silakan. Artinya dari masyarakat secara utuh. Jadi kajiannya adalah masyarakat secara utuh ya. Iya. Baik, memang kajian sosiologi itu adalah masyarakat ya, baik itu interaksi sosialnya ya, proses sosialnya ya, dan perubahan sosial dan sebagainya. Nah, sekarang ya kita akan masuk kepada materi kita ya pada hari ini ya, yaitu berkaitan dengan budaya. Nah, apa itu budaya? Izin Pak, saya Pak. Ya, silakan. Budaya itu adalah adat istiadat, tradisi, sama kebiasaan yang ada di masyarakat Pak. Jadi budaya itu adalah adat istiadat, tradisi, sama kebiasaan yang ada di masyarakat ya. Baik. Nah, adat istiadat, ya kan, tradisi, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat itu adalah merupakan bagian kecil dari sebuah budaya ya. Nah, kalau kita lihat ya, pengertian budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, ya, tindakan, ya, dan karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi budaya itu bukan satu atau dua aspek saja ya, tapi merupakan kumpulan ya berbagai macam unsur yang saling terkait ya, yang kemudian membentuk suatu sistem ya. Nah, sekarang kita masuk pada apa saja sih ya unsur-unsur dalam budaya itu. Nah, yang pertama adalah nilai ya. Jadi nilai adalah standar yang digunakan untuk menilai baik, buruk ya, benar atau salah. Jadi nilai ini yang menjadi semacam standar ya di masyarakat ya. Nilai-nilai yang memang disepakati oleh masyarakat ya kan. Kemudian dijadikan sebagai pedoman ya dalam menentukan apakah itu baik ya, apakah itu buruk, benar, salah, pantas atau tidak pantas. Nah, kemudian yang kedua adalah norma. Nah, norma ini adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Jadi norma ini semacam seperangkat aturan ya yang memang dijadikan pedoman ya dalam berinteraksi di tengah-tengah masyarakat dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah simbol. Ya. Simbolnya adalah tanda-tanda yang memiliki makna khusus ya bagi suatu kelompok masyarakat. Jadi simbol ini bisa berupa teks ya, bisa berupa gambar, benda ya dan sebagainya. Nah, sebagai contoh misalkan ya sering kita lihat misalkan di rumah adat ya, betang itu ya ada semacam patung itu ya, gambar. Nah, itu tentu punya makna tersendiri ya bagi kelompok masyarakat khususnya suku Dayak ya. Nah, banyak simbol-simbol lain yang ada di kehidupan masyarakat nih. Contoh misalkan bendera merah putih. Nah, kalau merah itu kan melambangkan keberanian dan kemudian putih melambangkan kesucian dan sebagainya. Yang mana simbol ini tentu sebagai menyampaikan pesan yang efektif ya melalui simbol-simbol yang ada yang tentunya memiliki makna tersendiri bagi kelompok masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahasa. Nah, bahasa ini adalah sistem komunikasi yang digunakan untuk
menyampaikan pesan ya. Nah, kita ini kan terdiri dari beragam suku bangsa ya kan, bahasa ya. Kalau misalkan kita di Kalimantan ya kan, dominan bahasa Dayak ya kan. Kalau misalkan di Sumatera, Sumatera Barat misalkan Padang, ada Sumatera Utara bahasa Batak, di Jawa dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teknologi. Nah, teknologi ini adalah alat dan keterampilan yang digunakan untuk mengubah lingkungannya. Kalau dulu misalkan kita ya dalam berinteraksi misalkan ya, itu kan harus ada tatap muka ya. Nah, tapi dengan perkembangan teknologi sekarang tidak perlu lagi, ya kan? Kita bisa melalui handphone, ya, WhatsApp dan sebagainya. Artinya bahwa dengan kemajuan teknologi, ya kan, pola interaksi kita ini bisa berubah. Nah, hari ini misalkan dengan menggunakan handphone, ya, nah kita tidak tahu nanti ke depannya kalau perkembangan teknologi semakin maju, ya. Bahkan sekarang kan ada AI, ya kan, yang membantu kita dalam hal pembelajaran dan sebagainya. Nah, di AI itu kan apapun yang kita ingin ketahui kan bisa dijawabnya. Nah, itu kan perkembangan teknologi ya. Nah, kemudian tentu ya, dalam karakteristik budaya itu kan ada beberapa cirinya ya. Yang pertama itu adalah diwariskan. Jadi budaya itu diturunkan dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi. Jadi tidak bisa langsung lahir langsung bisa tahu budaya, tapi harus dipelajari ya, mulai dari lahir sampai kita dewasa sekarang, ya kan. Jadi melalui proses sosialisasi, baik dari lingkungan terkecil kita, yang misalkan lingkungan keluarga, ya kan, kemudian lingkungan pertemanan, sekolah, bahkan ke di lingkup yang lebih luas ya, seperti masyarakat dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah karakteristik budaya itu tentu dialami ya. Jadi budaya itu dialami oleh individu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi kan setiap hari kan kita ini kan tidak terlepas yang namanya interaksi ya kan dengan sesama ya, sehingga kan tentunya memunculkan semacam kebiasaan tertentu ya kan. Nah, ini yang disebut dengan karakteristik budaya yang dialami. Nah, kemudian dibagikan ya kan. Jadi budaya dibagikan oleh anggota suatu kelompok masyarakat. Seperti contoh tadi misalkan dalam lingkungan keluarga ya kan. Kemudian sekolah, masyarakat dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya karakteristik budaya itu selalu berubah ya. Dia dinamis ya. Terus mengalami perubahan ya kan. Nah, kenapa karakteristik budaya itu disebut selalu berubah, dinamis? Nah, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Karena terjadinya interaksi antar budaya, Pak. Karena terjadinya interaksi antar budaya. Bagus ya jawabannya ya. Karena terjadinya interaksi budaya. Ada lagi? Ya, silakan. Karena perkembangan teknologi, Pak. Karena perkembangan teknologi ya. Ya, bagus jawabannya ya. Adanya perkembangan teknologi. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, mengapa budaya itu selalu berubah? Yang pertama tadi ya, adanya interaksi antar budaya, ya kan. Terlebih lagi kan kita di era perkembangan teknologi seperti media sosial kan. Dan yang kedua adalah perkembangan teknologi, ya kan. Jadi perkembangan teknologi ini yang terkadang mempengaruhi pola interaksi kita, ya kan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dulu ya kita harus berinteraksi harus tatap muka, ya. Sekarang tidak lagi, ya. Bisa melalui handphone, yang sosial dan sebagainya. Kalau dulu kan teknologi ini kan ya berkembang ya. Kalau dulu misalkan telepon itu kan hanya sebagai telepon biasa ya. Yang dulu kan ada wartel gitu ya. Sekarang berkembang dengan handphone yang hanya bisa SMS. Kemudian berkembang lagi bisa mengirim video dan sebagainya ya. Nah, itu berkembang terus. Makanya budaya itu selalu berubah karena ada perkembangan teknologi. Karena generasi baru ini kan dia membawa perspektif sendiri ya, yang terkadang mereka ini lebih kritis ya
menganggap bahwa budaya yang ada ini sekarang tidak relevan lagi nih dengan zaman sekarang, ya kan? Makanya harus yang lebih modern, ya kan? Makanya imbasnya adalah terkadang budaya yang ada kita di daerah kita ini kan semakin terpinggirkan ya oleh budaya-budaya yang datang dari luar, ya kan? Apalagi kan generasi Gen Z misalkan, Gen Alpha ini kan merupakan agen perubahan dalam suatu budaya, ya kan? Nah, kemudian globalisasi juga. Nah, dengan adanya globalisasi ini kan tentunya mempercepat ya terjadinya pertukaran ide, nilai-nilai suatu budaya ya, sehingga terkadang ada semacam perpaduan ya antara budaya A dengan B, kemudian berinteraksi bisa menimbulkan budaya baru ya, seperti yang akan kita contohkan nanti ya. Nah, seperti asimilasi dan akulturasi. Nah, pertanyaan adalah apa sih asimilasi itu? Saya Pak. Apa coba saya? Asimilasi adalah pertemuan dua budaya yang dimana budaya minoritas mulai menyesuaikan diri pada budaya mayoritas yang bahkan bisa menghilangkan budaya asli mereka itu sendiri. Oke, jadi asimilasi adalah pertemuan antar dua budaya ya, yang saling berinteraksi, yang mana intinya adalah bahwa budaya minoritas ini semakin memudar ya mengikuti budaya yang lebih dominan yang aslinya ya. Nah, untuk jelasnya ini ya, nah proses pertemuan dua budaya yang berbeda ya, di mana budaya minoritas ya secara bertahap kemudian menyerap ya, kemudian menyesuaikan diri dengan budaya mayoritas. Nah, dalam proses asimilasi ini, di mana kelompok minoritas itu lebih cenderung meninggalkan identitas budaya aslinya ya, kemudian mengadopsi sepenuhnya budaya yang menjadi budaya, sehingga budaya minoritas tadi kehilangan identitas budaya aslinya ya, sehingga kemudian menjadi satu dengan budaya mayoritas. Nah, contohnya seperti apa kira-kira? Nah, bisa kita lihat ya, penggunaan bahasa daerah yang semakin berkurang. Nah, contohnya adalah penggunaan bahasa daerah yang semakin berkurang ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nah, seorang anak ya, dari suku Jawa ya kan, yang pindah ke Jakarta ya sejak kecil nih, ya, yang mana di rumah kan sudah diajarkan oleh orang tuanya kan dalam penggunaan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi nah, karena lingkungan sekolah ya kan, kemudian teman bermain, media sosial ya, semuanya menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan budaya dominan ya atau mayoritas, maka lambat laun anak ini kemudian akhirnya lebih fasih menggunakan bahasa Indonesia, sehingga bahasa daerah itu mulai tersingkirkan ya. Nah, inilah dampak dari pertukaran dua budaya yang lebih dominan itu kan, sehingga menghilangkan budaya yang minoritas seperti bahasa Jawa tadi, kemudian lebih ke bahasa Indonesia yang lebih dominan ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada yang dinamakan akulturasi. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akulturasi itu? Ya, silakan Mas. Akulturasi adalah perpaduan dua budaya atau lebih yang menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan identitas asli masing-masing budaya tersebut, Pak. Jadi tepat sekali ya. Jadi akulturasi itu adalah proses perpaduan antar dua budaya atau lebih ya, kemudian menghasilkan budaya baru ya. Yang mana dalam proses akulturasi ini terjadi pertukaran unsur-unsur budaya ya, tapi masing-masing identitas ya, masing-masing itu tetap dipertahankan ya kan, tidak hilang, bahkan memunculkan budaya baru ya. Sebagai contoh misalkan kita simulasikan ya dengan video ini dan bisa diputar ya. Coba kita lihat video ini.
Nah, tadi video sudah kita lihat ya. Nah, pertanyaannya adalah video ini merupakan asimilasi atau akulturasi? Akulturasi ya. Ya, silakan. Merupakan proses akulturasi karena unsur budaya masing-masing tetap dipertahankan, Pak. Akulturasi ya. Ya, akulturasi. Karena masing-masing budaya tetap dipertahankan. Nah, kira-kira budaya apa yang tetap dipertahankan dalam video ini? Nah, coba kita lihat. Nah, kalau dari video tadi kita lihat kan bahwa penggunaan bahasa ya kan, dari liriknya tadi kan ada bahasa Jawa, kemudian ada bahasa asing ya, bahasa Inggris tadi ya. Nah, kemudian ada suara musik gamelan ya kan, yang unsur dari Jawa kan. Sedangkan tadi ada perpaduan musik ya, EDM ya, elektronik dance musik ya. Nah, kemudian ada tari tradisional Jawa tadi kan, kemudian dipadukan dengan tarian modern ya kan. Kemudian ada kostum tradisional ya, sedangkan sini ada semacam sinematografi modern dan sebagainya. Nah, ini kan adalah proses akulturasi yang mana masing-masing budaya ya seperti Jawa ya dan asing itu dipertahankan dalam rangka apa? Ya, dalam rangka untuk salah satu strategi juga ini mengadaptasi ya terhadap perkembangan zaman ini kan, yang mana kalau misalkan bahasa budaya Jawa yang kelihatan lebih tradisional itu kan di era sekarang ini kan kalau tanpa inovasi dan sebagainya kan bisa hilang kan. Tapi ketika dipadukan dengan musik-musik yang lebih modern, ini kan juga tentunya sebagai langkah untuk mempromosikan budaya dari Jawa tadi ya kan. Nah, ini adalah proses akulturasi dan banyak lagi sebenarnya contoh-contoh video lainnya ya. Nah, sampai di sini kira-kira sudah jelas ya materi kita hari ini ya. Jelas, alhamdulillah. Nah, untuk mengukur ya tingkat pemahaman mahasiswa terkait dengan materi yang sudah disampaikan ya, saya akan memberikan semacam tes kuis ya yang akan kerjakan oleh masing-masing mahasiswa. Di scan ya, atau bisa diklik di Google ini ya, joinmyquiz.com, masukkan nanti kodenya ini ya. Nabil sudah menyelesaikan. Nah, siapa yang nomor 1? Nabil ya. Jadi beri aplaus pada Nabil ya. Dan Nursia udah naik. Nah, baik, tadi ya materi kita ya sudah saya sampaikan. Ya, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang ya. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.